Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut Rasulnya yang selalu setia dengan petunjuk ajarannya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya pembahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih bahasan tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan juga pembahasan tentang toharah, yaitu bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sebutkan penjelasan tentang najis, yang ini merupakan lawan dari toharah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang suci adalah disebut dengan najis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang definisi najis. Najis adalah segala sesuatu yang dinyatakan kotor oleh syariat. Segala sesuatu yang dinyatakan kotor, jorok atau menjijikkan itu oleh syariat, dan diperintahkan kita untuk menjaga diri darinya dan membersihkan diri bila terkena. Demikian. Inilah dia definisi najis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada lawan kata dari suci, sesuatu yang suci selain daripada najis, yaitu disebut dengan hadas. Disebut dengan hadas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadas definisinya adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Apa bedanya hadas dengan najis? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadas adalah sesuatu yang tidak bisa diindra, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium oleh indera penciuman kita. Demikian.
bahkan tidak juga bisa dirasa. Karena dia adalah merupakan kondisi, yaitu kondisi tubuh yang tidak suci. Berbeda dengan najis. Najis ya ini adalah sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa diindera. Ya baik itu terkadang bisa dilihat oleh mata, tentunya apabila ya masih ada zatnya, demikian ya. Bisa dirasa juga demikian oleh indera perasa kita, baik itu mungkin indera pengecap kita, begitu juga indera kulit kita. Nah demikian pula terkadang ya bisa juga dicium aromanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini beda hadas dengan najis, demikian ya. Hadas dengan najis demikian, ini bedanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadas, maka diangkat, cara mengangkatnya ya, cara untuk mengangkat ya hadas itu ya dengan cara ya berwudu untuk hadas kecil dan mandi untuk hadas besar, demikian. Dan bisa menggunakan selain air ya, yang tadi ketika mandi atau berwudu itu menggunakan air. Nah ketika tidak didapatkan air atau ketika ada air namun tidak bisa menggunakan air, maka ya di sini bisa menggunakan debu tanah yang suci, disebut dengan tayamum, demikian ya. Adapun ya najis itu bisa dihilangkan ya dengan air, juga bisa dengan selain air, demikian. Ya, bisa dengan tanah dan bisa dengan yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan syarat tentunya suci dia. Baik, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci, ya. Itu boleh dan dia suci, demikian. Nah, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh, haram atau najis, demikian. Nah, seperti itu. Nah, siapa saja yang mengklaim ya, meyakini atau menduga tentang najisnya sesuatu ya, tentang tidak bolehnya sesuatu, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil ya, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil agar bisa tegak hujjah. Karena hukum asalnya adalah suci, maka wajib didatangkan dalil untuk menunjukkan ya hal tersebut berhukum berbeda dari asalnya, demikian ya. Nah, apabila tidak bisa menunjukkan dalil ya tentang sesuatu itu bahwasanya telah berubah hukumnya menjadi najis ya, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu hukum asalnya adalah suci, demikian. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh mengatakan haramnya sesuatu atau haramnya sesuatu ya, najisnya sesuatu ya, ini tanpa dalil, tidak boleh, demikian ya. Wajib baginya untuk mendatangkan dalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kita akan sebutkan ya dalil-dalil atau sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tentang kenajisannya. Nah, kita akan sebutkan beberapa ya hal atau sesuatu apa saja yang ditunjukkan oleh dalil tentang kenajisannya. Contohnya ya, yang pertama adalah air seni ya anak Adam, yaitu air seni manusia. Air seni manusia maka itu terbagi menjadi dua ya, ada yang dia an-najasatu al-mutawassithah, ada yang dia najis yang pertengahan, ada yang dia an-najasatu al-mukhaffafah, ada yang najis ya dia ringan, demikian. Najis yang ringan adalah ya air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan kecuali hanya ASI saja ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yughsal min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicuci dari air seni bayi perempuan dan diciprati dari air seni bayi laki-laki, demikian. Yaitu bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya ASI saja, demikian ya. Baik.
Adapun air seni manusia yang lainnya, maka ini kategori najis pertengahan, demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ketika Anas mengkabarkan anna Arabian bala fil masjid faqama ilahi ba'dul qaum, bahwasanya ya ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Lalu sebahagian orang-orang yang ada di masjid tersebut itu bangkit menuju orang tersebut. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, da'uhu wa la tusrimuhu. Biarkan dia, jangan kalian usik dia, demikian. Mengapa? Karena dia sudah kencing. Ya, kalau tadinya belum kencing, belum keluar air seninya, maka ini masih bisa ya untuk dicegah agar dia bisa menyingkir dari masjid. Namun ini sudah terlanjur kencing, sudah keluar air seninya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang ingin mendekati dan mengusirnya untuk membiarkannya dan jangan mengusiknya. Karena hal itu akan membuat semakin lebarnya area najis ya dari air seninya tersebut, demikian. Apabila dia tidak mampu untuk menahan air seninya ketika dia dicegah, ya, dihardi, kemudian diusir dari masjid dalam kondisi dia masih mengeluarkan air seni, maka ini akan membuat area air seni itu akan semakin luas, demikian, ya. Kalau dia mampu untuk menahannya, maka yang terjadi adalah mungkin rasa sakit pada alat vitalnya tersebut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, inilah hikmah kenapa Rasulullah melarang para sahabat untuk mengusik orang Arab Badui yang sedang kencing di masjid, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ya betapa orang Arab Badui itu tidak memiliki adab, ya, karena sesungguhnya karena dia tinggal di pedalaman yang jauh ya dari adab-adab, sehingga demikian menganggap bahwasanya setiap tempat itu boleh untuk diarahkan ya buang hajat, buang kotoran najis, demikian. Nah, seperti itu, ya. Kemudian Anas mengatakan falamma faragha da'a bidalwin min ma'in, ya, maka tatkala selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta untuk dihadirkan satu ember dari air. Fasabbahu alaihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu menuangkan air itu padanya. Maksudnya agar air seni tersebut itu meresap ke dalam air, ya. Meresap ke dalam tanah beserta dengan air tersebut, demikian. Nah, dengan seperti itu ini menunjukkan bahwa ya air seni itu najis. Buktinya Rasulullah menyiramnya sehingga hilang zatnya, meresap ke dalam air, meresap ke dalam tanah bersamaan dengan air tersebut, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan najisnya ya air seni tersebut. Baik, berikutnya yang ditunjukkan oleh dalil tentang kenajisan sesuatu itu adalah kotoran manusia. Ya, kotoran manusia disebut dengan feses itu adalah najis. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menginjak dengan sandalnya kotoran, menginjak kotoran dengan sandalnya, maka sesungguhnya tanah itu bisa menjadi alat bersuci baginya. Demikian hadis riwayat Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ya kotoran feses manusia juga najis. Buktinya adalah ya Nabi yang menyatakan tanah itu bisa menjadikan alat pembersih baginya. Ini menunjukkan bahwasanya najisnya kotoran manusia tersebut. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang dikatakan najis berikutnya yang ditunjukkan oleh dalil adalah madhi. Ya, madhi. Apa itu madhi? Madhi adalah cairan putih atau bening yang dia lengket, ya, yang keluar
ketika sedang syahwat atau sedang mengalami rangsangan, ya, bukan karena ketika klimaks, yaitu ketika di atas puncak syahwat, ya, dan juga tidak memancar, ya, ketika keluarnya, demikian, ya, dan tidak diiringi dengan lemas atau lemah, demikian, ya, dan terkadang ini tidak dirasakan, ya, keluarnya, dan ini bisa terjadi bagi laki-laki maupun perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah dia madhi, ya, madhi yaitu cairan yang keluar dari kemaluan, ya, bisa berlaku bagi laki-laki atau perempuan yang keluarnya terkadang tidak terasa, namun dia tidak memancar, dia tidak, ya, berakhir dengan kelemasan atau kecapean, ya, atau ngantuk, dan ini sebabnya karena dia sedang dalam kondisi syahwat, yaitu mengalami rangsangan namun tidak sampai kepada puncak syahwat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Madhi ini adalah madhi. Madhi ini dihukumi najis. Kenapa? Karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci kemaluan, ya, darinya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kuntu rajulan madda'an, dahulu aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam di makani ibnatihi. Dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena posisi putrinya adalah istriku, gitu maksudnya, ya. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Lalu aku perintahkan Miqdam ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, maka Rasul bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuci kemaluannya dan berwudulah, demikian. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, yang dinyatakan najis oleh syariat ini berdasarkan dalilnya adalah wadi. Wadi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan berwarna putih, ya, agak kental, ya, keluar setelah buang air kecil. Ini pada umumnya keluar bagi orang yang punya aktivitas tinggi karena kecapean, demikian, ya. Dan ini adalah madhi, ini adalah wadi yang hukumnya adalah najis, demikian. Karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci pula, ya, untuk mencuci kemaluan tersebut. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan al-mani wal wadi wal madhi, ada istilahnya mani, wadi dan madhi. Ammal mani fahuwa alladhi minhul ghuslu. Adapun mani adalah, maka dia adalah yang wajib mandi karenanya. Kemudian wa ammal wadi wal madhi faqala ighsil zakaraka umadzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun wadi dan madhi, maka cucilah kemaluanmu atau batang kemaluanmu, ya, dan berwudulah seperti wudumu untuk sholat, demikian, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, madhi dan wadi itu adalah najis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya yang kita akan sebutkan yang najis berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya, ya. Kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Nah, di sini dinyatakan najis, ya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ingin buang air besar. Faqala, maka Rasul bersabda, i'tini bisada seti ahjarin. Ya, datangkanlah kepadaku, ya, 3 buah batu, demikian. Maksudnya adalah Rasulullah ingin beristijmar, yaitu cebok dengan batu, ya. Fawajadtu lahu hajaraini wa rausata himarin. Lalu aku dapati, ya, itu cuma 2 batu saja dan 1 kotoran keledai, ya, kotoran keledai.
Fa amsaka al-hajaraini wa taraha rausah, ya, maka Nabi SAW itu ya mengambil atau memegang dua batu dan mencampakkan ya kotoran tersebut, itu kotoran keledai itu. Wa qala, dan beliau bersabda sembari mengatakan hiya rijsun, ini adalah najis, demikian ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam ya Ibnu Khuzaimah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya ya yang dinyatakan najis ya. Sebelum kita masuk kepada berikutnya, nah ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi maka kotorannya adalah najis. Contohnya di sini adalah keledai. Keledai itu keringatnya tidak najis. Buktinya Nabi SAW ini menunggangi keledai, demikian ya. Kalau najis tentunya tidak boleh beliau untuk menunggangi keledai ini. Namun keledai itu walaupun ya suci keringatnya, namun ternyata dagingnya itu haram untuk dikonsumsi, demikian. Sehingga ya kotorannya pun terhitung najis, demikian. Karena di sini Rasulullah mengatakan demikian, hiya rijsun, itu adalah najis. Nah, apabila hewan keledai ini yang keringatnya suci namun kotorannya najis, tentunya lebih najis adalah hewan yang semuanya adalah najis, maka kotorannya tentunya lebih najis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang termasuk ya najis berdasarkan pengkabaran dari Nabi SAW itu adalah darah haid. Darah haid. Berdasarkan hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya faqalat, lalu ia mengatakan, ihdana yusibu saubaha min damil haid kaifa tasna? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asma atau kata wanita tersebut, ya Asma yang mengkabarkan, ya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi lalu bertanya dia, salah seorang di antara kami itu terkena pakaiannya dengan darah haid, apa yang mesti dilakukan? Bagaimana apa yang mesti dilakukan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan tahuttuhu, dia kelentek, dia kerik itu. Summa taqrasu bil ma'i, kemudian ya dia gosok-gosok ya dengan tangan yang dicampur dengan air, maksudnya adalah dengan air dengan tangan, maksudnya adalah ya ketika mengelupas ya darah haid tersebut yang sudah mengering, maka setelah itu adalah digosok dengan jari yang disiramkan air padanya. Summa tandahuhu, kemudian ya dia bilas, summa tusalli fihi, kemudian dia bisa sholat dengannya, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan darah haid adalah najis ya, demikian. Karena diperintahkan oleh Nabi untuk ya membuang darah yang kering, kemudian menggosoknya sehingga hilang dia sampai dibilas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang dinyatakan najis oleh syariat ini adalah air liur anjing, tentunya yang ada pada lidahnya, pada mulutnya, demikian ya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing itu menjilat padanya, hendaklah dia mencucinya 7 kali basuhan. Yang pertama itu dengan tanah. Baik, ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis riwayat Muslim. Baik, ini menunjukkan ya dahsyatnya dan beratnya najis air liur anjing, demikian ya. Jadi para ulama menamakan ya lu'abul kalbi, yaitu jilatan anjing, air liur anjing ini merupakan najis berat, mengkategorikannya dengan najis berat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang dinyatakan najis dalam syariat kita ini oleh
syariat berdasarkan dalilnya adalah bangkai. Ya, apa itu bangkai? Yaitu hewan-hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Nah, ini menunjukkan bangkai ini adalah najis berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura, idza dubighal ihabu faqad tahura." Kata Nabi SAW, apabila dibasuh atau apabila dicuci atau disama ya kulit bangkai tersebut, maka dia telah menjadi suci. Ya, ihab itu adalah kulit bangkai. Ya, apabila dia ternyata diproses dibagh, ya dicuci, ya dibersihkan, ya maka itu telah suci. Menunjukkan bahwasanya ya kulit bangkai dan bangkainya itu adalah najis. Namun dikhususkan ya untuk kulit bangkai ini apabila diproses dibagh, yaitu bahasa kita sama, maka ini akan menghasilkan bersih dan sucinya kulit bangkai tersebut. Ingat ya, ini tidak berlaku bagi hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, maka bangkainya itu tetap saja najis, ya. Bangkainya dan kulitnya tetap saja najis walaupun diproses dibagh, demikian. Kenapa? Karena kulit bangkai yang berasal dari hewan yang haram dikonsumsi, maka dia memiliki dua keharaman. Pertama adalah keharaman zatnya, yang kedua adalah keharaman karena bangkainya. Nah, seperti itu. Sehingga apabila diproses dibagh, maka itu tidaklah akan mensucikan ya kulit bangkai dari hewan-hewan yang haram dikonsumsi. Kenapa? Karena asalnya dia adalah zatnya haram, demikian seperti itu ya. Nah, apabila diproses dibagh, maka yang terangkat adalah najis kita katakan adalah najis bangkainya. Ya, namun najis atau keharaman untuk dikonsumsinya itu tidak terangkat dengan proses dibagh atau sama ini. Baik ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari bangkai ini yang dinyatakan najis, maka ada beberapa hal yang dikecualikan yang ternyata tidak najis berdasarkan dalilnya. Nah, ini contohnya adalah bangkai ikan, bangkai belalang. Nah, ini tidaklah najis berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, uhillat lana maitatani wad damani. Ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa amma ad-damani fal kabidu wat tihalu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Adapun dua darah tersebut adalah ya limpah dan hati, demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya hal yang dikecualikan dari hukum bangkai tersebut, maksudnya dari hukum najisnya, adalah bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti contohnya adalah lalat. Seperti contohnya adalah semut. Kemudian berikutnya adalah lebah dan yang lainnya, demikian. Mana dalilnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat itu jatuh kepada salah satu bejana di antara kalian, salah satu di antara kalian, yaitu maksudnya ada lalat yang masuk ke dalam bejana yang ada airnya, ya.
Maka Rasul mengatakan falyaghmisu, maka tenggelamkan dia, summa liyanza'u, kemudian buang dia. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena sesungguhnya di salah satu dari sayapnya itu ada racunnya, wa fil akhari syifaan, sementara di sayap yang lain itu ada penawarnya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya ya menunjukkan bahwasanya lalat itu tidaklah najis ya. Kenapa? Kalau najis tentunya tidak boleh dicelupkan, tapi malah harus dibuang, demikian ya. Dan itu membuat bahwasanya air itu akan menjadi najis. Wadah yang ada airnya, air yang ada pada wadah itu menjadi najis, demikian. Tapi ternyata Rasulullah malah memerintahkan untuk menenggelamkannya lalu membuangnya. Lalu airnya tersebut itu bisa dimanfaatkan. Mengapa? Mengapa harus ditenggelamkan? Karena sesungguhnya ya di salah satu sayapnya itu ada racun. Dengan ditenggelamkan, maka di sayap yang lain yang ada penawarnya itu akan membuat tawarnya racun tersebut. Demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani warahmatullah, yang termasuk dikecualikan ya dari hukum bangkai ya adalah berikutnya. Kalau tadi hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Berikutnya adalah tulang bangkai. Begitu juga tanduk dari bangkai tersebut, begitu juga bulu dari bangkai tersebut, ya, baik itu bulu rambut atau bulu-bulu yang lain, ya, maka semuanya ini suci. Demikian. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Demikian, ya. Maka ini butuh kepada dalil. Bahkan ya Imam Az-Zuhri pernah mengatakan tentang menyatakan bahwasanya halal atau sucinya tulang dari bangkai gajah, ya. Beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama'i yamtashituna biha wa yudahinuna fiha la yarona bihi ba'san. Ya. Kata Imam Az-Zuhri, seorang ulama ya dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya. Beliau ini pernah mengatakan begini, ya. Aku mendapati manusia dari kalangan salaf dari para ulama, maksudnya adalah para sahabat. Ya, aku dapati ya orang-orang dari salaful ulama ini, para salaf dari ulama ini, mereka itu bersisir dengan tulang tersebut, dan mereka ya meletakkan minyak itu pada wadah tulang tersebut, ya. Mereka menganggapnya tidak mengapa, demikian, ya. Baik, ini menunjukkan kalaulah tulang itu adalah najis maka tidak boleh untuk menggunakannya, ya. Jadi tulang ini hukumnya adalah suci, tulang bangkai, ya. Kemudian kuku bangkai, kemudian rambutnya, kemudian juga tanduknya, demikian, ya. Imam Muhammad mengatakan la ba'sa birishil ya maitah. Kata beliau tidak mengapa bulu dari bangkai itu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Bukhari, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, inilah dia ya apa saja yang dinyatakan najis ya dalam syariat kita berdasarkan dalil-dalilnya, demikian, ya. Nah, barangkali kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, untuk anak bayi yang baru meninggal di usia 4 hari, jika yang mensolati kurang dari 40, apakah boleh? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mensolati jenazah ya itu minimalnya 1 orang,
Satu orang sudah cukup ya untuk mensolati jenazah tersebut, baik itu anak kecil maupun orang dewasa ya. Karena sesungguhnya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang berlaku bagi seluruh manusia, namun akan gugur bila dilaksanakan oleh sebahagian orangnya ya. Walaupun satu orang, maka ini akan gugur dia, demikian ya. Kalau kurang dari 40 berarti ini bisa jadi jumlah orang mensolati 10 ya, atau 20 atau 30, maka ini luar biasa ya kita katakan. Jangan khawatir ya. Anak yang masih bayi apabila wafat sesungguhnya dia tidak membawa dosa, tidak ada dosa baginya. Karena dia tidak memiliki catatan amal dosa sedikit pun, karena catatan amal itu belum berlaku bagi dirinya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, rufi'al qalamu an salasin, ya, pena pencatat amal itu diangkat dari 3 jenis orang. Anin naimi hatta yastayqidhu, dari orang tidur sampai ia bangun. Wa ani as-sabi hatta yahtarim, dari anak kecil sampai dia baligh ya, dewasa. Kemudian wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar siuman, demikian. Jadi anak kecil ya, apalagi 4 hari ini usianya lalu wafat, sesungguhnya diangkat pena pencatat amal darinya sehingga dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Mudah-mudahan ya ini menjadi ya tabungan amal bagi orang tuanya ya. Mudah-mudahan anak ini kedepannya insyaallah taala di akhirat bisa menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Saya mau bertanya dan minta pendapat Ustaz. Saya bekerja di sebuah kafe di sebuah tempat. Setiap saya mau sholat wajib, saya selalu mengajak teman saya yang biasa sholat dengan saya. Tapi setiap saya mau ajak sholat tepat waktu, teman saya dalam keadaan sibuk karena harus menyelesaikan orderan terlebih dahulu. Jadi saya harus menunggu dan enggak tepat waktu kalau sholat wajib. Alhamdulillah di tempat kerja kami ada musolanya Ustaz. Tapi kalau saya sholat di awal waktu, saya jadi sholat sendiri. Mana yang lebih utama Ustaz? Ya sholat tepat waktu tapi sendiri, atau sholat berjamaah tapi sedikit telat? Mohon bimbingannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita dan keselamatan dari keburukan ya dalam dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, semoga Allah SWT juga memberikan rezeki yang halal kepada kita. Ya, merupakan bentuk kenikmatan adalah ketika kita bisa bekerja di satu tempat sekaligus kita juga bisa beribadah, demikian ya. Nah, bila pertanyaan ini ya kita coba untuk kita jawab ya, maka tentunya sholat berjamaah itu lebih afdol ketimbang sholat sendiri ya, karena Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi ya bi 27 darajatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya salat berjamaah itu lebih afdol ya. Dalam riwayat yang lain tafdulu ya, melebih ya melebihi atau kita katakan lebih utama ya ketimbang salat sendirian dengan 27 derajat, demikian ya. Maka jangan tinggalkan salat berjamaah, demikian ya. Baik, adapun telat sedikit dari sholat berjamaah, maka kita katakan ini bukanlah kita katakan sebagai orang yang sholat tidak tepat waktu,
Ya, ini merupakan ya sholat ya tetap di awal waktu, demikian ya. Ya, kalau hanya menunggu beberapa saat, contohnya cuma 15 menit atau setengah jam, nah ini masih sholat ya di awal waktu. Bila satu setengah jam ini atau 15 menit ini itu dari awal masuk waktu, demikian. Tidak mengapa, ini masih sholat di awal waktu, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan khawatir, maka saya sarankan untuk tetap ya sholat berjamaah, demikian ya, sampai ya bisa sampai ya bisa berjamaah dengan cara menunggu orang yang bisa sholat berjamaah ya, untuk bisa ikut sholat berjamaah. Maka sebaiknya dilakukan atau dikumandangkan adzan di tempat tersebut ya, itu lebih utama ya. Di musala tersebut dikumandangkan adzan, maka itu lebih utama ya, agar orang-orang yang barangkali muslim yang ternyata mereka mendapati tempat sholat itu dekat, sehingga mereka tergerak hatinya untuk bisa sholat di musala tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, ponakan teman saya sedang dekat dengan seorang wanita Nasrani. Keluarga sudah berusaha melarangnya, namun dia enggan untuk mendengarkan nasihat tersebut. Dia sepertinya enggak peduli dengan nasihat. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus diruqyah mengingat kekhawatiran agamanya? Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang apabila telah jatuh cinta kepada seorang yang lain, yang lawan jenisnya, maka memang obat yang paling mujarab adalah dinikahkan, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah mengatakan SAW, lam naro lil mutahabbaini mislan nikah. Kami tidaklah ya melihat bagi dua sejoli yang saling mencintai itu lebih mujarab ya semisal pernikahan. Jadi obat untuk orang yang saling cinta adalah menikah, demikian. Tapi pastikan bahwasanya orang yang akan menjadi pasangan ini adalah bagus agama dan bagus akhlaknya, ya. Nah, maka apabila wanita Nasrani tersebut ya bisa diajak untuk masuk ke dalam Islam, itu bagus ya, didakwahi, demikian ya. Jadi ponakan ini ya jangan dia dilarang terlebih dahulu dari cintanya, ya. Tapi diingatkan dia tentang bahaya ya pindah agama, murtad dari agama, demikian, ya. Maka dia harus dikuatkan dari sisi agamanya, bukan dari cintanya, demikian. Karena cintanya bisa jadi ya menggiring ya orang dicintainya untuk bisa untuk berpindah agama kepada Islam. Nah, seperti itu. Jadi yang diingatkan dan yang dikuatkan adalah ya dianya harus kuat agamanya. Dan diharapkan nanti wanita tersebut itu bisa masuk ke dalam Islam. Ya, tentunya dengan ya penjelasan, edukasi ya tentang keindahan Islam, tentang bagusnya Islam, demikian ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau si perempuan yang Nasrani tersebut dia ternyata cinta berat juga dengan laki-laki ini, ya. Nah, mudah-mudahan dia tidak akan mau untuk meninggalkan laki-laki ini kecuali dia harus menikahinya dalam kondisi masuk ke dalam Islam. Nah, seperti itu. Jadi demikian. Nah, kalau cinta itu dipatahkan, yang terjadi adalah nanti kawin lari dan tak peduli ya dengan orang-orang yang mencaci maki. Nah, begitu ya. Maka yang dilakukan adalah ya edukasi kepada dia. Jadi keduanya diedukasi tapi dengan cara terpisah. Contohnya adalah si laki-laki tersebut terlebih dahulu ya
untuk dia kuat agamanya, ya, dikuatkan agamanya. Mati kafir itu celaka dunia dan akhirat. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Cinta itu boleh, tapi jangan sampai membuat ya kita ini ya menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Nah, seperti itu, sampaikan kepadanya. Nah, bujuk ya orang yang dicintai itu untuk bisa masuk dalam agama, demikian. Jadi dikuatkan dulu dia tentang keislamannya, tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, demikian. Nah, seperti itu. Ini akan membuat dia semakin kuat, ya. Jangan masuk dari sisi ya cinta yang ditahan. Nanti dia akan menolak, ya. Dia akan menolak. Tapi masuk dari sisi apa? Dari sisi keyakinannya. Nah, sampaikan kepadanya ya bahwasanya kami tidaklah melarang kamu untuk menikah dengan ya orang yang kamu cintai, demikian. Tapi ya pegang kuat agamamu, demikian. Ya, itu kebahagiaanmu dunia dan dalam akhiratmu, ya. Dunia dan akhiratmu itu ya itu dalam agamamu, demikian, ya. Dan jangan jadi laki-laki yang lemah dengan mengalah kepada perempuan. Nah, seperti itu. Ya. Boleh engkau cinta tapi jangan engkau kalah. Nah, seperti itu, sampaikan. Jadi dimunculkan dia kecemburuan imannya dan kecemburuan dirinya sebagai seorang laki-laki. Jangan dia sampai kalah dengan seorang perempuan, demikian. Nah, nanti kemudian dia berusaha ya untuk membujuk orang yang dicintainya agar bisa masuk ke dalam agamanya. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Dan tentunya sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian. Maka itu adalah kesalahan pribadi dan bisikan dari syaitan. Maka tinggalkanlah dan abaikanlah. Jangan lupa maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini, Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bila Anda menginginkan mendapatkan pahala yang besar, ini menjadi aset akhirat bagi Anda. Dan ini akan mendatangkan pahala yang terus menerus tatkala dimanfaatkan, baik itu dalam kondisi Anda masih hidup ataupun Anda telah tiada. Mari transfer ya dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.